Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ketua dan seluruh pengurus Masjid Nazirul Iman, yang saya hormati, yang saya muliakan, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini kita masih diberikan Allah dengan berbagai macam kenikmatan, dan kita berupaya dengan semaksimal mungkin setiap bagian nikmat Allah kita laksanakan, kita manfaatkan, kita gunakan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabiyuna wa Nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali kajian hadis kita dengan pendekatan daripada tasawuf sampai kepada hadis yang ke-7 daripada kitab Al-Arba'in lil alim al-alama al-syekh Muhammad bin Abdul Hadi al-Hirsah hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi fid darain amin. Yang mana bunyi hadisnya, an Sa'id bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin, akhrajahul Imam Ahmad. Dari Sa'id bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak menegur saudaranya lebih daripada 3 hari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang penting di dalam upaya kita untuk memelihara dan menjalin daripada ukhuwah. Dan sebagaimana pada hadis yang sebelumnya kita diperintahkan untuk daripada menumbuhkan rasa persaudaraan di antara kita. Maka supaya nilai-nilai persaudaraan itu tetap bertumbuh bahkan menguat, maka perlulah kita upaya atau kiat-kiat supaya persaudaraan yang sudah terjalin itu tidak terkoyakkan, supaya hubungan silaturahim itu yang sudah tersambung tidak terputuskan.
Ini maka kita perlu upaya atau kiat-kiat, sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan batas toleransi kepada kita untuk tidak bertegur sapa dan masih terkategori dimaafkan. Artinya 3 hari itu tidak dianggap berdosa dengan sebab dia tidak bertegur sapa. Lebih daripada itu, maka setiap harinya dia berbuat perbuatan dosa. Jadi kita tidak berteguran, bermusuhan itu berpanjang-panjang hari, bukan nambah pahala tapi nambah dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim ada penambahan daripada riwayat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidaklah halal bagi seorang muslim itu dia tidak menegur saudaranya lebih daripada 3 hari. Yaltaqiyani fayaqsudun haza wa yaqsudu hadza. Keduanya berjumpa, maka yang satu membelokkan badan, yang satu pun membelokkan badan. Itu kan cara apa? Ciri-ciri kalau wong lagi musuhan, berpaling muka dan membelokkan badan. Bahkan kalau sholat itu tengok dulu, ya, di mana posisi dia. Oh, di situ posisi dia, sehingga dia tidak ingin bersebelahan saf di dalam sholat. Bayangkan itu, sholat kita menghadap Allah, tapi karena ada permusuhan, maka kita justru menghindar dan menyebabkan kita tidak berada dalam satu barisan. Sungguh itu akan melemahkan kekuatan kita sebagai seorang muslim. Kemudian wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Dan yang terbaik daripada keduanya tadi yang memulai salam. Ini diantara upaya untuk islahnya itu terjadi kembali perdamaian adalah Nabi memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada orang yang bila mana bermusuhan, mana yang terlebih dahulu memberikan atau mengucapkan salam adalah yang terbaik. Nah, jadi kalau misalkan bermusuhan, dia dulu yang mengupayakan untuk terjadinya islah, perdamaian, kemudian mengupayakan kembali upaya merajut ukhuwah tadi, maka orang yang seperti ini adalah orang yang terbaik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis tadi memberikan pelajaran kepada kita beberapa hal. Yang pertama, larangan untuk mendiamkan saudara kita itu lebih daripada 3 hari. Jadi kita tidak bertegur sapa, kemudian kita mendiamkan daripada saudara, masih dimaafkan selama tidak lewat 3 hari. Yang kedua, syariat memberikan waktu 3 hari itu sesuai dengan kondisi psikologi kita. Hebatnya syariat Islam itu tidak berbenturan dengan fitrah kita manusia. Betapa hebat yang dibawa syariat Nabi Muhammad SAW. Setiap maksud daripada syariat itu ada tujuan-tujuan yang jelas dan bisa dijelaskan secara logika. Sebagaimana juga kenapa 3 hari itu terkategori waktu yang dimaafkan,
Karena 3 hari itu memberikan kesempatan buat kita untuk meredahkan emosi. Jadi masih hari pertama tuh mungkin agak jengkel, hari kedua itu masih jengkel, hari ketiga itu seharusnya sudah mulai menghilangkan kejengkelan, sudah cukup, jangan berlanjut. Tapi kalau dia masih berlanjut sampai ke hari keempat, bukan lagi suasana hati yang dilihat secara psikologi, tapi sudah kepada hatinya yang bermasalah. Jadi kita ini diberikan ruang di dalam syariat untuk tetap menunjukkan tabiat kita, yang mana ketika terjadi permusuhan itu bergejolaklah rasa emosional kita, maka batasannya cuma 3 hari. Marah tadi cuma 3 hari, lewat dari mode 3 hari tidak bisa ditoleransi lagi. Berarti masalahnya bukan lagi kepada psikologi, tapi kepada hatinya yang sudah bermasalah. Mungkin ada kedengkian, mungkin ada macam-macam daripada penyakit hati. Kemudian yang ketiga, orang yang lebih dahulu mengucapkan salam dalam upaya untuk berdamai mendapatkan keutamaan. Jadi yang memulai salam dan yang berupaya untuk melakukan perdamaian, maka dia adalah orang yang utama. Sebab apa? Dia adalah orang yang berhasil mengalahkan egonya. Jadi kita itu kan kadang-kadang berpanjang-panjangan dengan permusuhan tadi, sebab ego yang terlalu kita kedepankan. Kemudian yang selanjutnya, memulai salam bukan berarti maknanya kita menerima daripada kesalahan yang dibuat. Jadi ketika kita memulai salam, ketika kita mulai membuka diri untuk membangun ruang komunikasi lagi, membangun kembali, merajut kembali tali persaudaraan, bukan kemudian kita menjadi orang yang menerima kesalahan ya tetap kesalahan yang harus diperbaiki, tetapi menunjukkan keinginan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Jadi keinginannya itu yang lebih dominan adalah menjaga ukhuwah Islamiyah, dan prinsip ini yang penting. Prinsip ini yang penting. Kemudian kita yang memang merasa punya salah harusnya meminta maaf, dan itu adalah seorang sejatinya kesatria, seorang yang berjiwa besar, berani meminta maaf atas kesalahan kalau memang dia salah. Kemudian seorang yang dia dalam kebenaran berani membuka diri untuk kembali merajut ukhuwah adalah orang yang diapresiasi oleh Nabi dengan khairun, lebih baik. Jadi masing-masing punya posisi, masing-masing punya posisi supaya apa? Supaya ukhuwah itu kembali terajut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada hal yang dikecualikan sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, kebolehan daripada menghajar. Menghajar itu adalah untuk tidak menegur seseorang, untuk mendiamkan seseorang dalam rangka menjaga kemaslahatan agama. Jadi bukan karena potensi-potensi yang umumnya terjadi dalam kehidupan hari-hari kita sebagai manusia di dalam bermuamalah. Ada kita menghajar atau kita memboikot seseorang yang tujuannya boikot itu adalah untuk kemaslahatan agama. Misalkan kita ingin mendidik seorang pelaku maksiat, maka tidak ditegur, tidak disapa, diboikot dia supaya apa? Supaya dia insaf
dan meninggalkan kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi dilihat bermanfaat atau tidak, berguna atau tidak, apa yang menjadi maksud kita untuk daripada dakwah di dalam menghajar itu tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, jangan dilanjutkan. Justru itu akan menjadi semakin jauh dia dari nilai-nilai kebaikan. Misalkan wong itu sudah 50 hari, karena Nabi Muhammad SAW itu dalam satu riwayat pernah membaikot Ka'ab bin Malik dan beberapa orang sahabat dalam waktu 50 hari. Jadi tidak ditegur. 50 hari oleh Nabi Muhammad SAW. Bayangkan tuh, sahabat yang begitu amat cinta luar biasa, senang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Setiap menit mereka itu tidak ingin lepas daripada Nabi. 50 hari dibaikot. 50 hari dibaikot. Oh, itu perasaannya luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah 50 hari itu tidak ada kebermanfaatan daripada cara baikot yang tujuannya supaya dia itu bertaubat, jangan dilanjutkan. Kalau tetap dilanjutkan, nanti menjadi bukan lagi maslahat yang didapatkan, akan tetapi mafsadat. Sehingga saya melihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang membaikot ini tidak sembarang-sembarang. Jadi metode pembaikotan ini adalah orang-orang tertentu yang memiliki memang keistimewaan. Artinya tidak semua orang itu kemudian mengambil kesempatan untuk membaikot orang lain dalam tujuan dia untuk bisa tarajuk atau menjadi dia kembali kepada nilai-nilai kebaikan. Tidak semua orang. Ada orang yang membaikot, justru yang dibaikot ini semakin menjauh dan semakin menghilang. Karena mungkin dia tidak memiliki kapasitas atau kelebihan untuk menerapkan metode boikot sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Ada memang orang yang punya kemampuan itu. Ada orang yang memiliki kemampuan untuk memboikot, sehingga orang yang diboikot ini memang satu harinya saja itu mengalami perasaan yang luar biasa. 2 harinya bertambah-tambah, 3 harinya bertambah-tambah. Tak kala dia tidak akan kembali lagi kepada hal yang diharapkan untuk islah, untuk menjadi lebih baik, untuk bertaubat, maka semakin harinya itu bertambah-tambah. Jadi artinya apa? Kalau memang kita tidak punya kemampuan dan kapasitas untuk melakukan al-hajar, jangan melakukan hal itu karena mafsadatnya lebih besar. Tapi kalau memang kita mampu dan kita memang berdampak yang luar biasa kepada orang yang kita ajak kepada nilai kebaikan ini, untuk dibaikot tadi dia menjadi kembali bertaubat, menjadi baik dan sebagainya macamnya, maka itu tidak mengapa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalamkan daripada hadis ini, kita dalami daripada hadis ini dengan beberapa ayat dan hadis-hadis yang lain yang memiliki satu makna. Di dalam surah Al-Anfal ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah. Allah wasiatkan, perintahkan untuk kita itu bertakwa, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aslihu zata bainikum, dan perbaikilah persoalan di antara kalian. Jadi bertakwa dan islah. Wa atiullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya bila mana kalian itu sebagai seorang yang beriman. Jadi Nabi Muhammad SAW, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hal ini bagaimana keberadaan orang beriman di tengah-tengah saudaranya itu adalah yang pertama bertakwa. Kemudian bila mana ada perselisihan, maka perselisihan itu diislah.
bukan didiamkan. Bila mana ada orang yang tidak bertegur sapa, misalkan dalam lingkup masjid kita ini yang terkecil di antara kita, ya, sebagai bentuk komunitas, ada yang tidak bertegur sapa, maka hal yang perlu dilakukan sesama kita itu apa? Mengislahkannya, mendamaikannya, bukan membiarkan dia dengan pertikaian itu sehingga pertikaian itu terjadi dengan waktu yang panjang. Jadi mendamaikannya, dan bahkan mendamaikan itu boleh kita berbohong. Untuk mendamaikan seseorang yang sedang bertikai boleh kita berbohong. Contoh bohongnya bagaimana? Misalkan kita mau mendamaikan antara si A dan si B, kemudian kita datang kepada si A, tadi B ngomong kamu nih Masya Allah orangnya baik, luar biasa, ya, dipuji-puji, seakan-akan pujian ini datangnya daripada si B. Kemudian datang lagi kepada si B, ngomong kepada si B tadi bahwasanya si A ini memuji juga si B. Kamu, si A itu ngomong kamu ini luar biasa, orangnya baik, ya, kalau diajak gawe baik cepatnya luar biasa. Dan tidak boleh sifat-sifat yang keluar daripada sifat-sifatnya. Artinya memang ada sifat itu kepada si A dan si B, cuman menyampaikan seakan-akan omongan itu dari si A dan si B, sehingga pada saat ketika mereka ini berjumpa ada senyuman yang mulai keluar daripada mereka. Maka berbohong yang seperti itu dalam rangka mendamaikan diperbolehkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu, janganlah kalian itu saling membenci, wala tahasadu, janganlah kalian saling menghasuti, wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi, wala taqata'u, dan janganlah kalian saling memutuskan persaudaraan, wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Jadi Nabi melarang kita itu untuk saling membenci. Tidak boleh kita itu membenci saudara kita, tidak boleh, apalagi lebih-lebih saudara yang memiliki masih pertalian nasab dengan kita. Jangan juga saling mendengki, karena di antara sebab permusuhan itu kedengkian. Wala tadabaru, janganlah saling membelakangi, merasa tidak perlu, merasa merendahkan orang lain, aku tidak penting dengan dia, maka itu pun bisa menyebabkan permusuhan dan ketersinggungan. Wala taqata'u, nah yang ini, janganlah saling memutuskan tali silaturahmi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin, dan tidak halal bagi seorang muslim itu dia tidak menegur saudaranya lebih daripada 3 hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian nasihat salaf terhadap kita supaya kita itu bisa menjadi pribadi yang tidak mudah bermusuhan. Nasihat salaf supaya kita bisa merawat daripada hubungan harmonis di antara kita. Ini penting. Nasihat salaf ini adalah menjadi prinsip kita di dalam membangun hubungan yang baik sesama kita. Apa yang dinasihatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab dalam satu makalahnya, beliau Sayyidina Umar berkata, laisa khairun nas man la yukhti, walakin khairuhum man iza akhta'a raja'a.
Bukanlah manusia terbaik itu yang tidak pernah berbuat salah. Jadi kita jangan nganggap wong itu tidak boleh berbuat salah. Salah, Pak. Karena apa? Karena kalau kita nganggap wong tidak boleh berbuat salah, berarti kita melihat orang itu seperti malaikat. Dan manusia ini bukan malaikat. Maka ada potensi-potensi kesalahan. Maka kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh orang lain itu seharusnya menjadi jalan buat kita untuk bisa memaklumi kesalahannya. Sehingga kata Sayyidina Umar, yang mana walakin khairuhum man iza akhta'a raja'a, dan akan tetapi yang baik daripada mereka itu siapa yang berbuat keliru kemudian dia kembali dengan upaya memperbaiki diri. Jadi jangan pula kita berbuat salah tadi sudah dimaklumi masih juga nak berbuat salah berulang-ulang, tidak boleh juga. Jadi di satu sisi orang yang melihat kita maklum dengan kesalahan kita, di satu sisi kita yang berbuat salah jangan berterus-terusan dengan kesalahan, perbaiki sehingga ketemu titik yang sama, keterbukaan hati dan jiwa. Tapi kalau misalkan kita sudah maklum dengan kesalahan seorang, yang bersangkutan ini salah tulah gawinya, macam-macam tulah gawinya, tidak baca juga. Jadi masing-masing punya posisi, yang ini memaklumi kesalahan, yang ini memperbaiki kesalahannya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, mazala at-taghaful min fi'lil kirami. Orang yang mulia itu adalah yang memiliki sifat untuk tidak memperbesar masalah. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, mazalat taghaful min fi'lil kiram. Orang mulia itu senantiasa memiliki pribadi tidak memperbesar masalah. Itu penting, Bu. Ya. Gawi ini kalau gawi kita itu selalu mempermasalahkan masalah, tidak kati kesudahannya. Jadi prinsipnya kalau masalah itu besar kita kecilkan, kalau itu kecil kita tiadakan. Kemudian Yahya bin Mu'az rahimallahu ta'ala mengatakan, laisa bihakimin man lam yu'ashirul lazi bil ma'ruf wa yahtamilu adahum. Bukan seorang yang bijaksana itu adalah tidak bergaul dengan manusia secara baik dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Jadi orang yang bijak itu pergaulannya baik, kemudian memiliki sikap untuk bisa memaklumi daripada kekurangan orang lain. Sudahlah, mungkin kurang dia seperti itu. Sudahlah, memang sudah karakternya seperti itu. Jadi kita berupaya untuk memaklumi kekurangannya, apalagi kekurangannya itu sudah tabiat. Tabiat itu kan sesuatu yang susah untuk dirubah. Sudahlah, memang sudah kurangnya macam itu, kita maklumin baik. Itu bahasa yang penting kita tumbuhkan di dalam merawat daripada nilai persaudaraan di antara kita. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan, iza arada sadiquka ayyakunu adubuka fada'lahu baban ya'udu minhu. Kata Imam Syafi'i, apabila sahabatmu itu bakal menjadi musuh untukmu, maka siapkan satu pintu untuk dia bisa kembali. Jadi jangan ditutup sama sekali uang tadi untuk bisa membangun hubungan baik kepada kita. Maka ketika kita misalkan terlebih-lebih lagi ini kepada saudara kita sendiri yang masih ada hubungan
nasab satu ibu, satu bapak, masih satu satu nenek dan sebagainya macam. Ini lebih lagi harus kita lakukan supaya hubungan itu tidak putus. Yang menyebabkan putusnya hubungan tadi tidak hanya kepada diri kita, tapi juga kepada anak-anak kita. Jadi bila mana dia itu bakal menjadi musuh buat kita, maka satu pintu tetap kita buka supaya dia itu kembali. Jangan ditutup galo-galo. Kalau ditutup galo-galo, permusuhan itu akan berkepanjangan, ya. Yang sampai permusuhan, kalau wong tuanya bermusuh, cenderung anaknya bermusuh. Kalau anaknya bermusuh, cucunya juga bermusuh. Maka itu adalah sungguh hal yang tidak diinginkan di dalam hubungan kita sebagai saudara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata dalam satu perkataan hikmah, as-sulhu sayyidul ahkam. Perdamaian itu adalah sebaik-baiknya penyelesaian. Perdamaian itu sebaik-baiknya penyelesaian. Jadi ketika berdamai, wah itu luar biasa. Nikmat Allah dengan persaudaraan itu adalah lebih indah, lebih nikmat bila mana kita bisa bangun. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mengingatkan kepada kaum Ansor dan Muhajir, wa iz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Yang dulu kalian itu adalah bermusuhan, kemudian hati kalian saling bersatu. Maka itu nikmat yang luar biasa. Maka hakim penyelesaian daripada masalah adalah berdamai. Berdamai, Pak. Dan berdamai ini tidak kate menang, tidak kate kalah. Berdamai itu kita bisa meredahkan tensi kita masing-masing, ego kita masing-masing, mencari yang terbaik dan menyelesaikan sesuatu yang tidak baik. Karena sesungguhnya permusuhan itu berdosa. Sungguh permusuhan itu menyebabkan kita akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian nasihat yang luar biasa dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali? Ihmil ahaka ala sab'ina mahmalan minal khairi. Tempatkanlah perbuatan saudaramu itu dengan 7 kemungkinan yang kita bisa menjadi maklum. 70 kemungkinan yang kita bisa maklumi atas perbuatan saudara kita. Jadi misalkan ada saudara kita tuh berbuat sesuatu, perbuatannya itu menyakiti kita, menyinggung perasaan kita, maka upayakan kita mencari alasan 70 alasan. 70 alasan untuk bisa memaklumi apa yang dia buat. Fa illam tajid lahu mahmalan, kalau 70 tadi tidak kita temukan dari perbuatan dia yang kita bisa maklum akhirnya, maka fakul, katakanlah, la'alla lahu uzran la a'maluhu, mungkin dia ada uzur sehingga dia tidak bisa melakukannya. Contohnya sering apa? Ada kita ketemu dengan saudara kita tidak negur, tersinggung kita kan, ngapa dia tidak negur? Maka carilah 70 alasan supaya tidak negur dia itu bisa kita maklumi. Kalau tidak ketemu juga, maka mungkin boleh jadi dia lagi sakit mata, tidak ketingoan. Atau mungkin jadi boleh dia itu lagi banyak
pikiran sehingga tak fokus dengan yang di depan. Jadi kita maklumin kekeliruan, kesalahan seseorang itu selama bisa ditoleransi, tidak berbenturan dengan syariat, carilah jalan untuk kita maklumi. Ini penting Bapak Ibu, dalam upaya kita merawat daripada persaudaraan di antara kita, terutama adalah keluarga dekat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Dan Nabi Muhammad bersabda, tidak diperbolehkan kita tidak menegur saudara kita lebih daripada tiga hari. Jadi kalau ada yang sudah lebih dari 3 hari, hari ini berubahlah, berdamailah, karena sungguh dosa memutuskan tali silaturahim itu menyebabkan kita tidak akan masuk surga di kelompok yang pertama. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga dengan kelompok yang pertama, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Bertegurlah hari ini, berdamailah hari ini, bersalamanlah hari ini, tasafahu zagabaghilla an qulubikum. Bersalam-salamanlah kalian, dengan berjabat tangan atau bersalaman itu menghilangkan kedongkolan di hati kita. Maka itulah kita itu punya tradisi selesai sholat bersalaman, supaya apa? Jangan ada dongkol-dongkol di antara kita. Dengan bersalaman itu kita akan menjadi rukun kembali. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.